Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini aku akan menceritakan pembunuhan seorang wanita bernama Lisa Novel pada November 2012 yang dibunuh oleh putri angkatnya yaitu Sabrina Zunic. Dengan cara sangat brutal dan tragis, remaja ini menikam wanita berusia 41 tahun itu sebanyak 178 kali. Sekarang kita bahas tentang background dari Lisa Novel dulu ya. Lisa Mary atau Lisa Novel lahir tanggal 20 Mei 1971 di Ohio. Lisa punya anak nih guys dari pernikahan pertamanya. Tapi hubungannya dengan ayah gadis tersebut tidak berhasil. Anaknya ini bernama Megan. Nah, sekitar tahun 2006, Lisa menikah dengan Kevin Novel. Kevin juga memiliki seorang anak dari hubungan sebelumnya. Bersama-sama pasangan ini menyambut putri mereka pada tahun 2009. Jadi mereka udah hamil lagi nih setelah menikah dan lahir lagi anak pada tahun 2009. Kevin bekerja sebagai sopir truk, sementara Lisa bekerja sebagai pekerja sosial di Departemen Layanan Anak dan Keluarga. Dia bekerja khusus menangani kasus pelecehan anak. Lisa itu orangnya baik banget dan memiliki hasrat untuk membantu orang. Kevin dan Lisa memutuskan untuk menjadi orang tua asuh pada musim panas 2011. Pasangan ini memutuskan untuk mengasuh Sabrina Zunic yang pada saat itu berusia 16 tahun di rumah mereka. Sabrina Zunic lahir pada tanggal 27 Oktober 1994 di Ohio. Kedua orang tuanya berjuang dengan penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Orang tuanya sering bermasalah dengan hukum sehingga membuat lingkungan rumah Sabrina sangat tidak stabil. Sebagai akibat dari masa kecilnya yang penuh gejolak, Sabrina ini memiliki masalah perilaku dan kesehatan mental yang sangat signifikan. Sebagai seorang anak, dia itu mengalami gangguan ADHD, bipolar, anxiety, dan depresi. Nah kan karena orang tuanya ini bermasalah, jadi hak asuhnya lepas dari orang tuanya dan si Sabrina tinggal nih sama neneknya. Namun kesehatan neneknya menurun saat Sabrina beranjak remaja. Si Sabrina ini adalah seorang pemberontak guys. Nah jadi karena dia orangnya ngelawan mulu ya, jadi neneknya nyerah nih, nanganin dia buat ngerawat dia tuh nyerah. Akhirnya neneknya menyerahkan Sabrina pada usia 14 tahun ke panti asuhan. Nah, nggak tahu kenapa masalahnya di panti asuhan itu, jadi dia sering dipindah-pindahin nih dari panti asuhan ke panti asuhan lainnya. Akhirnya pada tahun 2011, Lisa dan Kevin mengangkatlah tuh si Sabrina nih ke rumahnya dia. Terus si Kevin dan Lisa tuh menyambut kedatangan Sabrina dengan tangan terbuka, tangan yang ramah, terus membantunya menjalani kehidupan yang normal di bawah asuhan mereka. Sabrina mulai bersekolah secara teratur dan mendapat nilai yang bagus, dan dia melakukannya dengan baik. Lalu dia juga mengungkapkan kalau dia itu bercita-cita ingin menjadi seorang terapis pijat. Cuman karena sifatnya yang sedikit memberontak, si Lisa nih sama si Sabrina mulai nggak akur nih guys. Mulai tuh dia sering bertengkar sedikit-sedikit. Nah si Sabrina tuh lebih dekat sama ayah tirinya yaitu Kevin Novel. Sabrina tuh mulai membenci semua aturan-aturannya Lisa. Dan menurut si Sabrina dia tuh lebih gampang kalau ngobrol sama Kevin. Nah Sabrina tuh merasa tuh cemburu sama Lisa karena Lisa memperlakukan anak-anak kandungnya itu lebih baik dibanding memperlakukan dia. Jadi dia iri guys sama si anak-anaknya si Lisa. Nah cuman Lisa yang udah gak betah nih sama kelakuannya Sabrina, akhirnya dia ngomong nih ke temen-temennya kalau dia berencana untuk mengusir Sabrina dari rumah pada Januari 2013 karena di saat itu dia sudah berusia 18 tahun. Cuman si Sabrina yang mendengar hal itu merasa kesal dong. Akhirnya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi guys. Pada tanggal 16 November 2012, Kevin sedang bekerja nih sebagai sopir truk, dia lagi pergi jauh dari rumah. Dan Lisa berada di rumah bersama anak-anak. Malam itu putrinya yang masih remaja tuh yang namanya Megan dan adiknya yang berusia 3 tahun tuh mendengar ibu mereka menjerit, berteriak. Lalu mereka bergegas ke kamarnya dan menemukan Sabrina dengan kejamnya sedang menikam Lisa berulang kali.
Akhirnya si balita itu berlari ke dalam lemari untuk bersembunyi, sementara si Megan nih putrinya yang gede memohon kepada Sabrina untuk berhenti. Lalu ia menelpon 911. Dia benar-benar histeris guys saat dia mengatakan kepada polisi pas saudara ceweknya itu lagi menusuk-nusuk ibunya tuh sampai meninggal. Dia tuh benar-benar ngomongnya udah nggak bener banget, udah ngantur gitu saking ketakutannya. Nah akhirnya setelah tikaman yang begitu banyak, Lisa Novel akhirnya dinyatakan meninggal dan Sabrina ditahan. Pembunuhan Lisa itu sangat brutal dengan 178 tusukan. Beberapa pisau telah ditusuk ke wanita itu dan Sabrina memutar pisaunya hingga menekuknya. Putri kecilnya ditemukan meringkuk di dalam lemari dan sangat ketakutan. Kedua putri kandung Lisa menyaksikan Sabrina menikam ibu mereka berulang kali, membuat gadis-gadis itu trauma selamanya. Awalnya polisi mengira Sabrina adalah remaja yang bermasalah yang suka membentak ibunya. Namun teman dan anggota keluarga Lisa Novel mulai curiga nih, karena menurut teman-temannya si Lisa itu, Kevin tuh tidak sedih atau berduka pada saat pemakaman. Bahkan setelah diberitahu tentang kematian istrinya, pria itu tampak terlalu tenang. Sambil menunggu persidangan, Sabrina akhirnya memutuskan untuk melapor ke penyelidik untuk menceritakan kisah selanjutnya. Sabrina memberitahu pihak berwenang bahwa dia telah melakukan hubungan seksual dengan ayah angkatnya guys. Jadi dia ini sebenarnya udah selingkuh tuh mereka berdua. Dia menyatakan bahwa hal itu dimulai saat Kevin nih lagi kerja terus capek habis jalan jauh pulang dan minta untuk dipijat sama si Sabrina. Awalnya dipijat dari bagian kaki, paha dalam hingga alat vital. Ya akhirnya berlanjut mereka melakukan hubungan badan. Nah dari situ tuh yang menyebabkan akhirnya Sabrina selalu melayani Kevin setiap pagi saat dia mengantarnya ke sekolah. Menurut Sabrina, mereka mulai berhubungan intim saat dia berhubungan 17 tahun. Sabrina juga menjelaskan bahwa dia dan Kevin itu sedang jatuh cinta guys. Dia mengatakan bahwa Kevin telah menjelaskan kepadanya bahwa dia sama sekali tidak mencintai Lisa dan ingin bercerai. Nah menurut Kevin ini, Lisa itu lebih berharga jika dia mati. Kalau misalkan dia hanya menceraikan Lisa dengan posisi hidup, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sedangkan si Lisa ini memiliki asuransi kejiwaan sebesar 800.000 US dollar. Jadi guys, si Kevin ini minta tolong sama Sabrina. Tolong dong bunuh Lisa. Nanti kalau misalkan Lisa sudah terbunuh, aku berjanji dari uang polis asuransinya si Lisa yang sudah aku cairkan, aku akan membangun rumah untuk kamu. Aku akan memulai lembaran hidup baru bersama kamu dan anak-anak. Serta aku juga akan menyewa pengacara yang akan membebaskan kamu dari penjara nanti apabila kamu tertangkap dalam kasus pembunuhannya Lisa. Sabrina yang udah bucin banget sama si Kevin, ya mau-mau aja. Karena dia saking percayanya sama si Kevin ini dan berangan-angan akan tinggal bersama Kevin dan menikmati uang 800.000 dolar itu. Tapi faktanya nih guys, setelah si Lisa meninggal, kurang lebih 9 jam lah setelah dia meninggal, si Kevin tuh langsung menelpon pihak asuransi dan minta pencairan atas nama Lisa Novel. Terus dia menghilang, gak pernah nengokin Sabrina di penjara, gak pernah mau tahu tentang kabarnya Sabrina di penjara. Pokoknya dia ingkar janji deh sama si Sabrina ini. Nah Sabrinanya mikir kok si Kevin gak datang-datang ya, katanya mau nyewain pengacara, katanya mau nengokin saya, katanya mau ngeluarin saya. Nah Sabrina yang merasa tertipu akhirnya mengungkapkan hal yang sebenarnya kepada polisi. Sabrina mengatakan bahwa Kevin memberitahunya cara untuk membunuh istrinya, memerintahkannya untuk menikam dan memutar pisaunya. Kevin juga membuat skenario seakan-akan si Lisa ini sedang dalam kondisi perampokan. Tidak lama kemudian polisi pun memanggil Kevin dan menginterogasinya. Saat diinterogasi, Kevin membantah menjadi bagian dari pembunuhan istrinya dan melakukan hubungan seksual dengan Sabrina. Ia mengaku Sabrina mengalami gangguan mental dan memalsukan hubungan mereka. Kevin ditangkap dan didakwa terlibat dalam pembunuhan berat dan pelecehan seksual. Dia mengaku tidak bersalah, sedangkan Sabrina mengaku bersalah atas pembunuhan berat pada Agustus 2014.
Sabrina dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun. Dia akan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat pada tahun 2042 ketika dia berusia 47 tahun. Pada persidangan Kevin, pembela mengatakan kepada juri bahwa tidak ada bukti yang memberatkan Kevin Nova di luar perkataan Sabrina. Tidak ada saksi selain Sabrina, tidak ada DNA, tidak ada bukti rekaman video atau apapun yang dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa Kevin ini berkonspirasi dengan Sabrina untuk membunuh Lisa. Namun, negara bagian Ohio memanggil Sabrina Zunick untuk bersaksi. Sabrina menjelaskan detail bagaimana Kevin merawatnya, memulai hubungan seksual dengannya ketika dia sudah berusia 17 tahun. Dia ingat Kevin memberitahunya bahwa mereka bisa bersama jika Lisa mati. Dan Lisa emang lebih berharga jika dia sudah mati daripada hidup. Dia mengatakan bahwa Kevin memberitahunya cara membunuh Lisa dan cara mementaskan semua adegan tersebut. Meskipun pembela mencoba menyiratkan bahwa Sabrina bukanlah saksi yang dapat dipercaya, namun juri menganggapnya kredibel dan memvonis Kevin Nova yang sekarang berusia 43 tahun dari semua dakwaan pada bulan Juni 2014. Kevin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ya, itulah guys kisah dari pembunuhan seorang ibu angkat yang sangat baik bernama Lisa Novel. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.